Shalom Elohim, salam hormat, salam kasih kepada ketiga pribadi ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa dan telah ada di tengah-tengah muka bumi ini, mengambil wadah hamba-hamba ilahi yang sangat diurapi, yaitu Bapak Eman Lahagu, Bapak Tidian Nugrahanto, dan Bunda V. Hamdani. Dan Shalom Elohim bagi semua anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Saat ini saya rindu berbagi firman Tuhan yang ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan berbunyi, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Amin. Ada saat-saat di mana kita harus melakukan uji roh supaya kita tidak terseret di dalam kesesatan. Oleh karena apa yang kelihatan rohani belum tentu juga berasal daripada Tuhan, karena dunia ini penuh dengan tipu muslihat daripada iblis. Jadi ada yang benar, ada pula yang menyesatkan. Namun di dalam kita mencari akan kebenaran lewat uji roh, di situ juga pikiran kita bisa dipakai oleh si jahat, sehingga kita jikalau tidak berhati-hati bisa jatuh di dalam dosa menghakimi, sadar atau tidak sadar. Apalagi jika kita melakukan uji roh itu terhadap seseorang di mana kita masih mempunyai ganjalan-ganjalan hati terhadap orang tersebut. Dan juga jikalau kita sering ada duduk di dalam kumpulan orang-orang yang suka bercerita ini dan itu, dari beberapa pengalaman kita bisa mengerti bahwa ternyata begitu tipisnya batas antara uji roh dan menghakimi. Karena sesungguhnya batas yang tipis itu ada pada sikap hati kita sendiri. Oleh karena itu perlu sekali kita selalu minta pertolongan daripada Roh Kudus supaya kita mempunyai sikap hati yang benar. Seperti firman berkata di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, firman Tuhan berbunyi, Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Untuk itu, mari kita sedikit belajar dan merenungkan beberapa poin perbedaannya, supaya kita bisa tahu saat mana kita ada di dalam batas uji roh, dan saat mana tiba-tiba kita sudah ada di dalam menghakimi. Poin yang pertama yaitu dari segi motivasi. Dengan uji roh, kita bermotivasi mencari kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi menghakimi biasanya bermotivasi untuk mencari pembenaran diri dan mencari kesalahan orang lain, menjatuhkan orang lain. Poin yang kedua adalah dari segi fokus. Uji roh lebih berfokus kepada isi pengajaran dan roh yang ada di dalam orang tersebut. Tetapi menghakimi lebih fokus kepada pribadi, niat, penampilan luar daripada orang tersebut. Lalu poin yang ketiga dari segi dasar. Uji roh didasari oleh firman Tuhan dan Roh Kudus yang senantiasa menolong, membukakan hal-hal yang tidak kita ketahui, tetapi menghakimi
berdasar pada opini sendiri, pikiran sendiri, yang cenderung untuk mereka-reka akan banyak hal yang sesungguhnya belum diketahui, dan itulah yang sering dipakai oleh si jahat. Lalu poin yang keempat, dari segi tujuan. Uji roh bertujuan untuk menolong, melindungi, membangun, menyelamatkan. Tetapi menghakimi lebih bertujuan menjatuhkan, memisahkan, dan memecah belah. Lalu poin yang kelima, yaitu dari segi buahnya. Uji roh berbuah kebenaran yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, ketenangan. Tetapi menghakimi berbuah kesombongan, keangkuhan, atau ketakutan, trauma. Setelah kita tahu perbedaannya, janganlah sampai kita jatuh ke dalam dosa menghakimi, karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 1-2, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Tetapi biarlah selalu kasih yang menjadi landasan dari apa yang kita lakukan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Amin. Uji roh memang menuntut ketajaman pikiran, tetapi bukan pikiran kita sendiri, melainkan pikiran-pikiran Kristus. Dan bersamaan dengan itu harus disertai dengan kelembutan hati, yaitu kasih itu sendiri. Roh Kudus memampukan kita untuk menilai segala sesuatu dengan kasih. Dia mengajar kita untuk menilai, menguji sesuatu ajaran atau perbuatan seseorang dengan firman Tuhan, bukan dengan emosi. Dan oleh kasih itu, Dia mengajar kita untuk berdoa bagi orang tersebut ketika kita melihat atau menemui ada yang keliru, ada yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan sendiri berkata di dalam Yudas 1 ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin. Jadi perbuatannya boleh kita benci, tetapi orangnya, pribadinya, personilnya tetap kita kasihi. Amin. Demikian yang bisa saya sharingkan pada saat ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.